Oke, welcome back to my channel di Beritahu Channel. Nah, kali ini coba saya sharing mengenai sebuah aplikasi. Nama aplikasinya ini adalah Pedometer. Nah, untuk nama sebenarnya itu adalah Pedometer Plus Plus. Nanti bisa dicari di Apple Store-nya yang menggunakan iOS atau di Play Store-nya yang menggunakan Android. Oke, langsung aja kita coba cari tahu mengenai kegunaan aplikasi ini. Oke, di sini sebenarnya saya sebagai pengguna, jadi saya sudah menggunakan aplikasi ini udah cukup lama. Jadi untuk daily story saya di sini ada. Oke, kita lihat langsung untuk settingannya. Ada yang di pojok kiri atas yang bentuknya kayak gear ikonnya, langsung diklik aja. Oke. Nah, di sini untuk settingannya ada daily step goal. Nah, di sini tuh untuk langkah yang ingin kita tempuh. Jadi bisa diatur di sini. Bisa dibuat misalnya yang 10.000 boleh, atau bisa dikurangin kalau kelebihan kira-kira nggak sanggup. Misalnya 8.000 aja cukup. Nah, untuk distance unitnya ini adalah satuan yang kita gunakan, bisa dalam satuan miles atau mi atau meter sama aja. Dalam satuan kilometers nanti bisa juga. Oke, untuk automatic distance estimation. Jadi di sini tuh langkah yang sudah disetting dengan otomatis. Nah, tapi coba kita matikan dulu. Nah, berarti kita di sini bisa menggunakan manual. Nah, yang manual di sini untuk jenis kelamin di sini misalnya laki-laki, male. Nah, langkahnya itu bisa disetting misalnya. Jadi kalau seseorang itu langkahnya agak cukup lumayan jauh, bisa disesuaikan. Bisa diukur dulu dengan alat ukur. Bisa misalnya dia langkahnya itu hampir 98 cm atau bisa lebih. Untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan juga bisa sama aja. Nah, nanti bisa diukur terus diinputkan manual. Oke, tapi kali ini saya tidak ingin menggunakan yang manual karena menurut saya itu cukup ribet. Saya gunakan aja yang automatic distance estimation, jadi yang otomatis saja, yang sudah biasa standarnya. Nah, untuk fixed time zone-nya atau waktu zonanya bisa diatur aja. Kalau misalnya dia tinggalnya di mana, di negara luar juga boleh. Oke, misalnya Anda lagi tinggal di United States, boleh, tinggal siapa aja. Nah, untuk di sini ada beberapa fitur tambahan. Oke, untuk tema juga itu cuma sebagai sebagai penghias saja. Nah, ikonnya nanti akan berjalan, boleh disetting. Atau ini trafficnya, misalnya trafficnya ini apa lagi ya, saya pikir udah cukup untuk settingannya, langsung di down aja. Nah, sekarang yang ingin saya share mengenai aktivitas yang sudah saya lakukan setiap hari. Nah, di sini tuh ada beberapa trafiknya, nanti kayak grafik dia. Nah, misalnya coba saya lihat di sini yang tanggal 23 bulan 11. Di sini saya melakukan perjalanan itu, jaraknya itu sekitar 2,5 km. Dan untuk total langkahnya itu ada 4.664 langkah. Oke. Nah, tapi di sini ada juga tambahannya mengenai aplikasi ini, yaitu dia bisa mengukur berapa lantai yang kita naikin. Nah, di sini ada dua. Di sini ada dua nih. 2 lantai, berarti mungkin ada yang bertanya nih, ini aplikasinya tahu dari mana saya naik gedung? Oke, mungkin aplikasinya itu bisa mendeteksi ketinggian posisi Anda. Jadi tapi di sini tidak dikasih tahu mengenai berapa jaraknya dalam satu lantai itu. Jadi dia mungkin menggunakan yang sudah standar. Jadi kalau misalnya tinggi gedungnya sampai 10 lantai, jadi kan setiap gedung itu tidak sama jaraknya per lantai itu. Oke.
Nah, di sini ada histori saya yang sudah sudah melampaui. Nah, di sini warnanya akan hijau nanti ketika otomatis sudah melampaui. Di sini dulu target saya itu langkahnya itu cukup 13.000. Ternyata hampir 2 kali lipat. Itu jaraknya itu 13,8 km dan lantai yang saya naikin 2 lantai. Dan total langkah yang saya lakukan 21.271. Nah, ini sebenarnya udah cukup banyak. Kalau diulang berkali-kali kayaknya ini bisa bosan sebanyak itu. Nah, mungkin di sini ada yang ingin bertanya. Aplikasi ini bisa mengetahui kita sedang melakukan perjalanan dari mana gitu. Mungkin itu pertanyaan yang sudah cukup umum. Nah, aplikasi ini sebenarnya mendeteksi kita dengan menggunakan GPS. Jadi dia itu bekerja dengan perangkat kita. Jadi dia mengetahui posisi kita mungkin sesuai dengan koordinat yang kita lakukan. Oke, mungkin sekitar cara kerjanya. Nah, mungkin yang bertanya lagi, bagaimana aplikasi ini kalau saya bawa naik motor? Nah, itulah mungkin makanya dibilang smartphone. Kalau mungkin kita coba kalian mungkin bukan smartphone lagi, stupid phone. Nah, tapi kita tidak membahas mengenai itu. Nah, coba saya lihat untuk hari ini aktivitas saya itu ada sekitar, untuk Sanda ya, ada sekitar 0,2 km. Nah, untuk total langkah itu 292 kali. Nah, ini saya lakukan hari ini. Dan total langkah yang saya lalui ada 4 lantai, memang benar. Nah, jadi aplikasi ini bekerja ketika Anda membawanya. Jadi dia mendeteksi gerak Anda juga. Jadi mungkin ada yang bertanya nih, saya sudah bolak-balik ke kamar mandi tapi kok nggak ditahu aplikasi ini gitu. Nah, jadi logikanya ya alat ini adalah sebagai alat ukur, cuma dia ditumpangkan dalam handphone kita. Jadi kalau Anda juga untuk jogging bisa menggunakan aplikasi ini, diinstal aja nanti. Jadi berapa jauh yang sudah kita lalui ya nanti otomatis bisa dideteksi. Ya kalau dihitung manual sebenarnya boleh-boleh aja, cuma ya kalau misalnya ada 10 km mungkin Anda mau hitung manual berapa langkah ya silakan, nggak apa-apa. Itu pilihan-pilihan aja. Tapi dengan aplikasi ini ya setiap hari bisa kita terikut gitu. Jadi nanti tinggal install aja langsung otomatis nanti sudah terikut otomatis dia. Oke, jadi untuk para kalian yang kira-kira ingin sekedar diet atau mengurangi berat badan, jadi bisa dia sebagai acuan aja ini. Jadi dimanfaatkan aja sesuai dengan kebutuhannya. Di sini juga saya hanya sekedar pengguna aplikasi ini aja. Jadi kita saling mengambil keuntungannya aja. Oke, sekian tutorial kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan diketikkan di komen. Nah, dan kalau suka silahkan di like dan di share untuk semangat berbagi. Nah, sekian tutorial kali ini.